Sekarang saya bisa berjumpa dengan Anda. Saya percaya satu hal, Roh Kudus ada di gereja ini. Itu yang membuat suatu sukacita yang besar. Kalau tadi pagi saya sudah cerita kepada jemaat pagi, saya melihat pekerjaan Roh Kudus itu nyata. Dan saya ngalami lagi barusan, unbelievable. Anda tahu Bapak Ibu, saya waktu selesai ibadah pagi, saya kembali ke ruangan, saya cuma bilang gini, I wish the list of the song will be changed. Saya berharap lagunya sebelum masuk firman Tuhan itu diubah. Saya berharap pujian penyembahan tidak membuat jemaat melihat pada masalah diri sendiri. Tapi saya berharap pujian penyembahan tidak peduli apapun yang kita alami, tapi Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Dan Anda tahu kalau Anda datang 2 kali, lagunya berubah gak? Unbelievable. I see how the Spirit of God is real in this place. Saya benar-benar gentar ketika saya berdiri di depan sini. Karena saya tahu Anda jemaat yang layak. Anda menjadi sebuah gereja. Gereja itu bukan gedung. Roh Kudus tidak diam di dalam gedung. Roh Kudus diam di dalam bejana tanah liat, yaitu Anda dan saya. Kemanapun kita pergi, Anda adalah gereja Tuhan. Saya berdoa persekutuan Anda dengan Roh Kudus yang Anda alami di tempat ini, itu yang akan Anda bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mengalami Roh Kudus, ketika Anda pulang dari sini, Roh Kudus tidak tinggal di sini. Tapi Roh Kudus bergandengan tangan dengan Anda. Di ibadah 1 tadi saya jelaskan bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Kalau dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, itu termasuk mencintai pribadi Roh Kudus. Bagaimana kita tidak jatuh cinta dengan pribadi Allah yang begitu dekat dan berjalan bersama kita di setiap musim hidup kita, amin. Dan cara untuk menginginkannya, cara untuk benar-benar memiliki Roh Kudus adalah menginginkannya. Sebesar apa kerinduan kita kepada Roh Kudus, sebesar itulah Dia akan bekerja di hidup kita. Roh Kudus manis dan lembut, tidak pernah memaksa. Sebesar apa kerinduan kita, itu yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Dan hari ini saya akan lanjutkan bagaimana ketika Roh Kudus ada di dalam hidup orang percaya. Saya tadi katakan salah satu ciri utama, maka orang itu tidak akan menjadi orang yang egois. Tidak akan cukup hanya menjadi orang Kristen yang baik. Not just be a good Christian, but a true Christian. Menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi bukan hanya sekedar baik taat firman Tuhan tidak melanggar. Tapi menjadi the true one. Saya berdoa hari-hari ini Roh Kudus begitu menginspirasi setiap gereja. Sudah terlalu banyak gereja. Buat apa bikin gereja lagi? Buat apa 8 tahun yang lalu Tuhan memanggil Bapak Ibu Gembala Anda? Kalau hanya untuk mendirikan sebuah gereja. Dan kemudian tidak ada dampak apa-apa. Kalau Tuhan mau bekerja di sebuah kota dan bangsa, maka hati Tuhan tertuju kepada gereja. Kalau Tuhan mau mengerjakan kebangunan rohani kepada anak-anak, Tuhan tidak cari organisasi sosial. Tuhan cari gereja. Di mana umat Tuhan yang adalah bait Roh Kudus berkumpul dan sepakat di dalam nama Yesus. Amin. Kalau saya katakan gereja Anda penuh dengan Roh Kudus, itu artinya Anda yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan bangkunya, bukan mimbarnya. Gereja yang dipimpin Roh Kudus artinya jemaatnya yang dipimpin Roh Kudus. Dan ada 2 ciri-ciri utama yang saya lihat dengan nyata. Ketika Roh Kudus itu ada menginspirasi seorang manusia. Dan apalagi ketika manusia-manusia itu berkumpul menjadi sebuah gereja Tuhan. Maka ada ciri yang tidak bisa disangkali. Yang pertama, Anda akan cinta segala usia. Gereja Anda akan cinta segala usia dan saya sudah lihat itu Bapak Ibu. Saya bersyukur saya ada di gereja yang cinta segala usia. Saya bersyukur jemaat adalah jemaat yang cinta segala usia. Sama seperti Roh Kudus yang diberikan kepada segala usia. Anda percaya itu? Dikatakan demikian pada hari-hari terakhir maka aku akan mencurahkan rohku, maka anak-anak kecil akan bernubuat. Orang-orang muda akan mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Artinya pekerjaan Roh Kudus nyata itu dari kecil. Terus kalau sudah besar, sudah dewasa, muda berapi-api. Terus kalau sudah tua apa pensiun? Apa sudah enggak berapi-api? Enggak.
Roh Kudus membuat kekristenan kita menjadi hidup. Dan saya rindu anak kecil benar-benar mengalami apa yang jadi firman Tuhan katakan. Mereka akan kenal Roh Kudus bukan nanti ketika sudah jadi jemaat umum atau jemaat pemuda. Karena firman Tuhan bilang Roh Kudus akan dicurahkan untuk mereka. Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul, dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-39 berkata begini, dari 38 deh. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu dibaptis, masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Berhenti sampai di sana, saya mau dorong Anda. Anda yang belum dibaptis, jangan biarkan ayat ini hanya sekedar baca. Tidak ada satu orang pun yang berkata, tunggu saya siap baru saya mau dibaptis. Kalau ada di antara Anda yang belum dibaptis, segera. Karena dengan baptisan air Anda sedang memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Bisa berbuat dosa lagi setelah dibaptis? Bisa, tapi tidak bisa lagi menikmati dosa. Saya dorong. Itulah kenapa kami juga terus dan terus mengembalakan anak-anak, memuridkan mereka dengan sengaja waktu mereka umur 12 tahun. Kita akan langsung baptis. Karena kita tidak mau kehilangan mereka. Kalau dosa udah begitu jahat masuk kepada anak kecil, kenapa firman Tuhan enggak? Kalau pengaruh dosa udah begitu kuat sama anak kecil, kenapa Roh Kudus enggak? Anda dan saya sebagai orang dewasa, we are the door. We are the pipe. Kita ini pintunya bagi generasi yang ada di bawah kita. Kita ini pipe-nya, kita ini pipanya. Kita yang sudah lebih dewasa, karena dikatakan begini, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Berarti siapa dulu yang menerima Roh Kudus? Anda dan saya. Tapi kemudian ayat 39 berkata begini, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Poin saya ada di ayat ini, dan. Yang pertama, dan bagi anak-anakmu. Jadilah gereja, teruslah menjadi gereja yang berpartner dengan Roh Kudus, memenangkan segala usia. Saya bolak-balik ngomong sama anak kecil, kalau kita ada KKR untuk orang dewasa, kita bilang sama mereka, ajak papa mama. Kalau saya ngomong sama anak muda, saya bilang sama anak muda, cintai papa dan mama, ajak adik-adikmu. Sekarang saya bicara kepada Anda jemaat dewasa, cintai anak muda dan cintai anak-anak kecil. Amin. Waktu Anda penuh Roh Kudus, Anda tidak akan nutup mata. Anda tidak akan hanya berkomentar, anak muda zaman sekarang. Anda akan punya hati Tuhan untuk mereka juga. Dan anak-anak kecil. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal yang ke-10, dikatakan ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Katakan lalu orang membawa. Katakan sekali lagi, orang membawa. Sekarang saya tanya, kenapa ya Tuhan gak tulis orang tua? Kenapa Tuhan gak tulis maka orang tua bawa anak-anak kecil kepada Tuhan? Karena tugas pertama memang diberikan kepada orang tua. Hai Bapak Ibu, bawalah anak-anak Anda beribadah ke gereja. Bawalah anak Anda, libatkan anak-anak Anda dalam kegiatan penyembahan, baca Alkitab. Karena anak gak bisa datang sendiri. Ayat ini adalah inti dari pelayanan kepada anak-anak, yaitu membawa anak-anak kepada Yesus. Bawalah anak-anak Anda kepada Yesus. Tapi di situ dikatakan orang, berarti nggak selalu adalah orang tua. Bisa jadi Anda adalah opa oma, bisa jadi Anda adalah uncle and auntie, bisa jadi anak-anak Anda udah besar. Tapi karena firman Tuhan katakan orang, berarti sampai kapanpun Anda tetap bisa dipakai Tuhan untuk bawa anak-anak kecil kepada Tuhan. Karena ada ayat yang berkata begini, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Tapi ayat di bawahnya bilang begini, berbahagialah mereka yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Apakah artinya kita harus punya banyak anak untuk membuat tabung panah kita penuh? Bukan. Tapi lewat hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita itu bawa pengaruh di hidup orang-orang muda, di hidup anak-anak kecil yang bahkan bukan keluarga kita. Orang membawa anak kecil kepada Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan. Waktu kami mau bikin KKR Trip to Hell, saya tanya kepada Tuhan gini, Tuhan kasih saya strategi dong. Saya ini harus jangkau siapa? Karena kids, anak-anak di Indonesia itu protected by law.
Gereja kami di Pontianak pernah habis KKR salah satu staf kami masuk penjara karena orang agama seberang tidak terima anaknya terima Tuhan Yesus, kemudian kami dituntut. Nah, karena itu saya datang ke Tuhan gini, Tuhan siapa sih yang harus kami jangkau? Kan gak mungkin bawa orang-orang agama lain kalau untuk anak-anak kecil. Kemudian Tuhan kasih saya sebuah kata. Itu adalah begini, benih kudus. Boleh bilang dengan saya benih kudus. Benih kudus, kemudian Tuhan kasih hikmat. Benih kudus itu adalah anak-anak, yang pertama adalah anak-anak yang lahir dari keluarga, yang papa dan mama salah satunya adalah anak Tuhan. Tapi kemudian waktu dia kecewa mungkin meninggalkan Tuhan, entah itu masih tetap percaya kepada Tuhan tapi menikah dengan seorang yang belum percaya Tuhan, atau akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Anak-anak mereka Tuhan panggil dengan nama benih kudus. Kenapa? Karena lewat satu anak ini yang percaya kepada Yesus, dia akan menguduskan seisi keluarganya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dari keluarga yang orang tuanya tidak terlalu memperhatikan kerohanian anak-anak mereka. Sehingga tidak pernah dengan sengaja bawa anaknya kepada Tuhan. Mereka pikir nanti aja, belum terlalu serius, belum terlalu ngerti. Gak usah lah ke gereja dulu, mau pergi ada ulang tahun teman ya udahlah pergi ulang tahun teman aja. Seolah-olah waktu beribadah itu bukan sesuatu yang penting di hidup mereka. Dan anak-anak ini kalau kita bisa bawa kepada Yesus, maka anak-anaknya akan membawa dampak buat seisi keluarganya. Dan Anda harus percaya karena saya pun adalah benih kudus. Waktu saya dapat janji Tuhan itu, Tuhan ingatkan saya pengalaman saya waktu saya kecil. Anda tahu, jangan remehkan setiap detil pekerjaan Roh Kudus di hidup Anda. Karena itu bisa berbicara kepada orang lain seperti saya bicara kepada Anda. Waktu saya kecil, kami 7 bersaudara. Saya anak nomor 3. Waktu itu masih 5 bersaudara, saya baru landing dari Sumatera ke kota Bondowoso tempat saya tinggal. Jadi 5 anak kecil-kecil. Saya umur 5, Koko saya umur 7, Cici saya umur 8, adik-adik saya masih umur 2, 1 dan lain-lain. Mama saya orang Kristen, tapi terlalu sibuk karena gak sungguh-sungguh. Papa saya juga apalagi, gak pernah ke gereja. Kalau saya bilang, papa kok gak doa? Ini papa lagi doa sambil tutup mata, gitu. Sambil tidur gini papa doa. Saya dibujuk, saya dibohongin. Jadi yang bawa saya ke gereja Anda tahu siapa? Kami punya pembantu rumah tangga di sebelah rumah. Namanya Beia, itu seorang bebek-bebek, pakai sarung sudah tua. Majikannya beragama penyembah berhala, tapi dia pengen anak perempuan majikannya tuh boleh dibawa ke gereja. Jadi ini Bibi tiap minggu ajak anak majikannya kemudian mampir ke rumah kami, ketuk-ketuk pintu, Ci anak-anak saya bawa ya. Gimana kira-kira mami saya? Bawa aja, seneng kan? Anaknya kecil-kecil pergi, dibantuin kita pakai kaos kaki, kemudian apa? Kemudian kita jalan ke gereja. Setiap minggu begitu, tapi gak perlu terlalu lama karena Bibi ini udah tua akhirnya meninggal. Tapi kami sudah terbiasa ke gereja, gandengan tangan sama Koko Cece, jalan ke gereja. Bibi itu gak pernah tahu. 1 dari 4-5 anak kecil yang dia gandeng ke gereja. Sekarang berdiri di GBI City of Love. Mengajak jemaatnya untuk mencintai anak-anak kecil dan membawa anak-anak kecil kepada Tuhan. Saya adalah benih kudus yang bawa saya ke Tuhan, bukan papa dan mama. Saya percaya Anda pun ada yang demikian. Kata membawa anak-anak kepada Yesus itu bisa berarti 2 hal. Artinya aktif bawa anak-anak kepada Yesus. Kalau ada KKR, Anda tidak harus jadi pelayan anak. Anda punya hati lihat anak kecil, ini anak kok gak pernah ke gereja, gede mau jadi apa gitu loh. Ini anak kok gak kenal Tuhan, nanti kalau gede jadi apa. Anda tahu usia 5-13 tahun itu adalah the best golden age untuk seorang bisa terima Tuhan Yesus dan punya nilai-nilai kekristenan, mengenal Roh Kudus yang terbaik. Lewat dari usia itu 8 kali lebih susah. 8 kali lebih susah. Aktif bawa anak kepada Yesus. Tapi yang kedua, Anda juga bisa bawa Yesus pada anak-anak. Tahukah Anda bahwa generasi ini adalah generasi yang berteriak, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saya boleh melihat tangan-tangan Anda para papa, para bapak deh, atau calon bapak, calon-calon yang nanti mau merit. Anak-anak cowok yang masih teens, angkat tangan juga deh. Boleh saya lihat tangan-tangan Anda diangkat? Saya mau bilang sesuatu. Anda punya kelebihan
daripada saya dan semua wanita. Anda punya gender kelebihan untuk menunjukkan kasih Bapak kepada generasi di bawah Anda. Gak harus jadi sempurna. Saya punya papa yang gak sempurna. Tapi pengalaman itu Tuhan pakai. Ketika pengalaman anak kecil dealing dengan orang dewasa, itu membawa dua hal aja. Satu, mempermudah anak mengenal Bapak, atau mempersulit anak mengenal Bapak dan kerajaan surga. Gak ada yang di tengah-tengah. Saya pernah lihat orang dewasa yang usil sama anak kecil di travel. Orang dewasa ini bapak driver nih usil banget, dia bilang gini, waktu ada anak perempuan kecil masuk ke dalam mobil, maminya masih gendong bayinya, masih ambil barang. Ini bapak bisa usil bilang begini, mamamu tuh lebih sayang sama adekmu. Terus anak perempuan ini gini, enggak, mama bilang sayang dua-dua. Ini bapak lebih usil lagi. Enggak, tuh lihat adekmu lebih lucu. Mamamu tuh lebih sayang sama adekmu. Enggak, mama bilang sayang dua-dua. Dikerjain terus. Sampai akhirnya bapak ini ketawa-ketawa pergi. Anak kecil di sebelah saya tuh gini, mama lo bilang sayang dua-dua. Hai orang dewasa, bapak ibu saya juga. Berbaik hatilah kepada anak kecil. Apa yang kita lakukan itu mempermudah mereka mengenal Yesus satu hari atau mempersulit. Termasuk bahkan kepada anak yang kita tidak pernah tahu. Di jalanan misalnya. Walaupun anak ini tidak layak mendapat kasih dari kita, minimal jangan perlakukan mereka dengan buruk. Berbaik hatilah kepada anak kecil. Saya punya papa yang tidak sempurna. Orang Sumatera, agak totok juga ya. Prinsipnya begini, peraturan nomor 1 papa selalu benar. Peraturan nomor 2 kalau papa salah, lihat lagi peraturan nomor 1. Kalau baik, kalau nakal, dimarahinnya abis-abisan, dibikin malu biar kapok. Itu masih tipe parenting zaman dulu. Kalau baik, jangan dipuji, nanti besar kepala. Saya tumbuh dengan keadaan begitu sehingga anak laki-laki di dalam keluarga kami itu memberontak semua. Tapi kalau saya, Anda percaya kan saya anak manis? Percaya ya? Saya ini kesayangan papa. Saya ini selalu ranking, juara kelas. Kalau papa pergi luar kota, papa selalu bilang gini, titip ya, liatin Koko, Cece sama adik-adik. Ini catatan, kalau nakal catat. Nah, bangga kan? Saya bagian nyatet gitu. Tapi saya punya kebiasaan buruk. Saya suka mencuri waktu saya kecil. Tanpa sepengetahuan siapa-siapa, anak manis yang selalu juara kelas. Itu suka curi koin. Untuk apa? Jajan. Gak ada pikiran aneh-aneh, cuman pingin aja jajannya merasa kurang. Jadi setiap kali di lemari ada sisa-sisa uang receh saya ambil. Tapi itu kan juga gak baik gitu loh. Dan saya paling senang kalau papa saya itu lagi ada di rumah. Dan lagi bobo siang, lagi tidur siang. Kenapa? Karena papa saya selalu tidur siang dengan celana kain yang digantung dan di dalamnya ada banyak koin. Jadi kalau tidur siang, saya tuh suka, kalau papa saya di rumah, saya tuh suka mengendap-endap. Lihat papa saya tidur, kemudian saya masukkan tangan saya ke kantong. Saya ambil, saya jajan. Selalu begitu. Sampai kemudian satu hari, saya tahu papa saya di rumah, saya senang. Saya langsung mengendap-endap lagi masuk kamar ya. Kemudian saya rogoh kantong papa saya. Tapi hari itu, saya pengen jajan lebih banyak. Saya pengen ambil lebih banyak. Jadi saya rogohnya lebih dalam, saya ambilnya koinnya tuh lebih banyak. Tapi waktu saya angkat, jatuh. Cing, 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 gitu. Terus kemudian saya noleh, dan benar Bapak Ibu Saudara, papa saya bangun. Dengan keadaan tangan saya di dalam kantong. Kemudian saya menoleh, mati aku. Pikiran pertama apa? Pasti dihukum, pasti diceritain sama saudara-saudara, pasti malu. Tapi bisa-bisanya yang kedua bilang gini, lain kali harus hati-hati. Lain kali harus lebih hati-hati. Papa saya bangun lihat saya. Kemudian saya bingung gitu ya. Terus papa saya bilang gini, butuh uang saku ya? Mau berapa? Ambil aja. Terus kemudian tidur lagi. Menurut Anda saya yang mana? Dikuras semua? Keterlaluan Anda mikir gitu. Saya ini anak manis kok Bapak Ibu. Saya drop all the coins. Saya keluar, saya nangis.
Saya nangis karena seharusnya saya dimarahi, tapi saya enggak dimarahi. Saya deg-degan tunggu papa saya bangun. Saya takut karena takut papa saya tuh ingat kemudian panggil saya. Bikin malu, gak boleh gitu. Kalau butuh tuh ya minta atau apa gitu. Tapi tidak pernah disinggung sama sekali. Tidak pernah diungkit sama sekali. Pengalaman itu membuat saya mudah untuk mengenal Bapa yang penuh dengan kasih dan mengampuni. Pengalaman itu yang membuat sekalipun saya itu bersalah bagaimanapun, saya bisa tetap datang dan berkata, Tuhan ampuni aku. Dan saya datang dengan penuh keyakinan bahwa Bapak saya adalah Bapak yang mengampuni. Bapak di surga adalah Bapak yang mengampuni. Anda tidak harus menjadi figur yang sempurna. Penuhi diri Anda dengan Roh Kudus. Ketika Anda mendidik, memimpin keluarga Anda, hai para bapak, be a spirit-filled husband, be a spirit-filled parent, be a spirit-filled pastor, be a spirit-filled Levi. Karena hanya itu yang bisa berbicara di hidup orang. Bukan cuman perkataan, bukan cuman apapun yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus di hidup kita, ciri-cirinya. Yang pertama selain membuat kita cinta segala usia, saya benar-benar ingin, yang pertama saya punya kesaksian. Anda tahu anak saya 5 tahun, saya juga berdoa, saya rindu anak saya penuh Roh Kudus. Tapi kan belum, karena masih kecil. Tapi janji Tuhan itu udah nyata. Anak kecil tuh bisa mengenal Roh Kudus dari kandungan. Buktinya waktu Yohanes Pembaptis di perutnya itu siapa maminya? Hana. Waktu Maria datang, bayinya bisa bergerak. Mengenal Roh Kudus dari kecil. Walaupun belum manifestasinya belum ada. Anda tahu apa yang anak saya doakan? Saya bilang gini, Mami will go to Jakarta. Let's pray. Kemudian dia langsung gandeng Mami sama Deninya. Terus gini, Jesus dengan terbata-bata karena masih belum terlalu pandai berdoa. Dia bilang gini, bless the people in Jakarta. Bless them who meet Mami. Terus dia bilang gini, and bless the pastors. Itu yang bikin saya shock. Terus saya bilang gini, Clarin, maybe I will talk with children. Terus anak saya bilang gini, yes Mami, children and also pastors. Saya sampai kata pastors tuh nggak terlalu sering di mulut anak saya karena kalau panggil Pastor Philip tuh Uncle Philip. Jadi kata pastor itu nggak pernah ada. Justru gara-gara itu saya tadi waktu hadirat Tuhan begitu kencang, saya langsung diingatkan, iya kapan lagi saya bisa doain Bapak Ibu Gembala. Saya langsung datangi Bapak Ibu Gembala hanya karena anak saya berdoa demikian. Bapak Ibu, Anda rindu generasi anak-anak Anda mengalami Roh Kudus. Saya lebih suka anak saya jadi gak ngerti apa-apa, tapi penuh dengan Roh Kudus. Artinya gak perlu terlalu pinter teori, pengalaman. Yang namanya pengenalan akan Tuhan itu akan memberikan understanding. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau ngomong takut akan Tuhan cukup. Anak kita tuh udah cukup dibekali dengan apa yang baik, apa yang salah. Udah tahu lah. Masalahnya udah tahu tapi gak mau ngelakuin. Itu loh yang susah, bener gak? Ini curhat nih papa mama. Tapi apa yang membuat mereka punya pengertian why? Itu adalah pengenalan akan Allah yang Maha Kudus. Adalah pengertian. Bapak Ibu, Anda bebas berkounsel dengan Roh Kudus. Berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja di hati anak-anak Anda. Terutama kalau Anda udah punya anak remaja ya. Anda tahu rasanya kayaknya dunia itu begitu jauh. Tapi asal ada Roh Kudus di hidup Anda, segala usia ada di dalam pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dan yang kedua, dikatakan bagi mereka yang masih jauh. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya bukan hanya untuk membuat kita itu damai. Wah, aku bergetar. Bisa berbahasa roh, bisa tahu sesuatu. Tiba-tiba hati ini ada beban belas kasihan. Tidak hanya sampai di situ saja. Tapi Roh Kudus itu memberi keberanian untuk bersaksi. Kadangkala kita kalau pakai kata menginjil kayaknya aduh something too big for us. Tapi kalau bersaksi is just as simple as telling your story. Ceritakan cerita Anda.
Saya mau ajak kita baca di Filipus 1 ayat 12. Filipi 1 ayat 12 berkata begini, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Satu ayat ini mari kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Yang dialami Paulus adalah dia nggak lagi nyantai, dia lagi di penjara. Tapi Paulus bisa bilang, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Artinya Bapak Ibu Saudara berdoalah supaya pengalaman Anda, apa yang Anda alami di hidup ini mulai dari kecil, masa muda, ditolak, pacaran salah, gak benar. Apapun itu, baik itu good or bad, berdoalah itu membawa kemajuan bagi Injil. Anda pasti punya cerita. God has fingerprint in your life. Tuhan itu punya sidik jari di hidup Anda. Bagaimana Anda pertama kali mengenal Yesus? Bagaimana pertama kali Anda, entah itu good experience atau bad experience. Semua yang Anda alami bisa dipakai Tuhan untuk bercerita tentang Yesus di hidup Anda. Bukan hanya tentang Injil keselamatan, tapi juga Injil damai sejahtera. Mungkin belum waktunya orang itu langsung ditantang terima Yesus. Tapi bukankah Injil damai sejahtera itu membuat orang itu percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan? Bapak Ibu, saya berdoa. Saya jatuh cinta dengan gereja ini Bapak Ibu. Waktu saya duduk di sana, saya berdoa. Saya ingat firman Tuhan yang berkata, rumahku harus penuh. Kemarin saya sudah melihat tempat ini penuh dengan anak kecil. Itu sebuah janji. Kalau Anda bisa mendatangkan anak-anak kecil itu, berarti Anda punya kapasitas untuk menggembalakan anak-anak sebesar ruangan main hall ini. Saya mau melihat ruangan ini juga penuh dengan anak-anak muda. Dan saya juga akan melihat ruangan ini penuh dengan Anda, jemaat umum dan dewasa. Dan itu tidak tergantung dari program yang bagus. Program never bring people to Jesus. It's just a tools. Bukan program yang bawa orang kepada Yesus. Not even a speaker, a preacher. Bahkan bukan pendetanya. Saya berdoa gereja ini bukan gereja yang kalau pembicaranya terkenal baru penuh. Tapi adalah jemaat yang haus setiap minggu datang siapapun yang ngomong. Bahkan from this own house. Bahkan saya berdoa dari rumah Tuhan di tempat ini akan bangkit pembicara-pembicara yang diurapi. Kalau di mana-mana orang katakan nabi itu gak dihormati di rumah sendiri. Tapi saya melihat pekerjaan Roh Kudus. Siapakah saya? Kata Bapak tadi, koordinator sekolah minggu. Ya sudahlah, saya gak peduli siapa saya. Tapi satu saya tahu, Tuhan bangkitkan saya. Roh Kudus percayai saya. Dari tempat ini akan bangkit. Bukan program yang akan menarik orang kepada Yesus. Tapi a living. Saksi yang hidup. Anda dan saya. A spirit-filled believer. Orang-orang yang penuh Roh Kudus. Yang tidak tahan untuk tidak membuka mulut. Dan bersaksi tentang Tuhanku baik. Anda tahu apa yang Anda punya di tempat ini begitu berharga. Anda tahu bahwa tidak semua gereja mengalami apa yang Anda alami. Family time yang begitu menyenangkan. Orang-orang begitu disambut dengan hangat. Bukan kok tunggu khotbah, tunggu artalko, orang udah ngalami Tuhan. Anda punya itu Bapak Ibu Saudara. Biarkan itu terus ada di dalam diri Anda. Jangan pernah jadi rutinitas, jangan pernah jadi kebiasaan. Keluar dari tempat ini, ceritakan tentang Yesus. Ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan di hidup Anda. Tahukah Anda, penelitian berkata berapa persen aja orang itu cuma datang karena program, karena pembicara. Most of them yang mau datang ke gereja because of their friend atau family yang ajak.
Bapak Ibu, apa yang Anda alami di hidup Anda, doakan agar itu menjadi kemajuan bagi Injil. Bisa jadi Anda juga masih dalam pergumulan yang belum dijawab. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan pernah ajarin saya satu prinsip. When things happen, ketika sesuatu terjadi, apakah itu baik atau apakah itu buruk, Tuhan ajari saya untuk enggak bertanya why. Not to ask why. Karena enggak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Kalau saya nanya, kenapa Tuhan, papa saya enggak sembuh sebelum dipanggil Tuhan. Saya enggak akan pernah dapat jawabannya. Kalau saya tanya, Tuhan kenapa? Sebelum papa saya meninggal, keluarga kami kok belum utuh. Saya tidak akan pernah temukan jawabannya. I make a decision to stop asking why, but asking what for. Saya memutuskan untuk berhenti bertanya mengapa, tapi saya bertanya untuk apa Tuhan? Untuk apa saya alami ini? Dan pasti jawabannya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya punya satu yang saya pegang di hidup saya. Kalau Anda, tadi kan saya minta Anda ya, apa yang terjadi di hidup Anda ya, pakai itu untuk kemajuan Injil, oke? Saya punya satu, yaitu ini, simple. Saya 7 bersaudara, kami tidak pernah punya a complete family picture. Kami tidak pernah punya a complete family photo. Karena begitu kerasnya ayah saya, singkat cerita adik-adik saya berontak. Waktu cici saya pertama menikah, yang menikah duluan adik saya yang nomor kebanyakan ya soalnya. 6. Waktu adik saya menikah, papa saya sakit, gak bisa pergi. Waktu saya menikah, papa mama lengkap, adik saya yang bungsu lagi ngambek. Waktu cece saya menikah, koko saya menikah, kemudian yang lain-lain menikah, papa saya sudah meninggal. We never have a complete family photo. Tapi saya memilih untuk tidak jadi pahit. Saya memilih untuk Tuhan pakai itu, kemarahan ilahi itu untuk bikin pembalasan kepada iblis. Saya akan pastikan setiap keluarga utuh. Tuhan pakai saya Tuhan. Use my story to tell other people that God love your family. Jangan menyerah dengan keluargamu. Saya ngomong kepada anak-anak muda. Jangan menyerah dengan keadaan keluargamu. Why? Because I never have complete family photo. Apa yang terjadi padaku harus membawa kemajuan bagi Injil. Apa yang terjadi pada Anda? Doakan itu menjadi kemajuan bagi Injil. Doakan itu. Sekalipun, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya belajar sama Tuhan begini. Kadangkala ya, awal-awal ya, di hati saya itu ada yang namanya tuduhan. Adekmu loh masih enggak karu-karuan. Kamu loh beritakan firman, keluargamu sendiri loh enggak bisa kamu menangkan. Sampai satu ketika saya mendapatkan sebuah damai sejahtera. Yaitu begini, saya buat perjanjian dengan Tuhan. Saya akan terus melayani Tuhan sebisa saya. Saya akan terus membagikan tentang Yesus semampu saya. Cuman saya minta sama Tuhan begini, Lord, remember me for my family salvation. Tuhan ingat saya untuk keselamatan anggota keluarga saya. Kita tahu ya, menginjil berbicara kepada keluarga sendiri itu lebih susah. Karena itu jangan berhenti. Saya minta tanda dan Tuhan jawab. Saya udah dapat duluan baru temu ayatnya. Ternyata itu Alkitabiah, itu gak sesat. Buat perjanjian dengan Tuhan, minta supaya Tuhan mengingat saya untuk keselamatan keluarga saya itu gak sesat. Ada ayatnya di Imamat 26. Imamat 26. Imamat 26. Bentar saya cari dulu. 26.
Imamat 26 ayat 45. Imamat 26 ayat 45. Bisa dimunculkan di depan. Imamat 26 ayat 45. Berkata begini. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Highlightnya di kata ini, untuk keselamatan mereka aku mengingat perjanjian. Berarti kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Dan saya bersuka cita karena Tuhan menjawab saya. Papa saya gak pernah, selama papa saya itu saya tahu gitu ya, saya tuh gak pernah lihat papa saya tuh dengan sengaja ke gereja. Sekali aja waktu pansui yang pertama, waktu lumpuh yang pertama itu sekali aja ke gereja minta kesembuhan tapi gak sembuh. Jadi saya tuh dalam hati tuh khawatir. Kayak aduh jangan-jangan papa ini kecewa sama Tuhan. Nah, abis itu gak pernah ke gereja lagi. Terakhir-terakhir sudah benar-benar paralyzed, baru ada orang gereja yang benar-benar baik hati perjuangkan supaya papa saya dengar firman terus. Tapi saya itu dalam hati cuma bilang gini, Tuhan papa tuh pengen tahu. Saya doa ke Tuhan tuh gini dua. Yang pertama satu, Tuhan tolong kasih tahu Pau kalau Tuhan mau panggil papa. Saya minta itu. Tuhan kasih tahu dulu Pau kalau Tuhan itu mau panggil papa. Jadi siapkan saya dulu, kasih tahu saya dulu. Boleh kan minta begitu? Kita kan kesayangan Tuhan. Dan Tuhan jawab. Dan yang kedua saya minta begini. Jangan panggil papa kalau papa itu belum siap dan belum benar-benar nanti itu kayak pasti selamat gitu loh. Saya minta sama Tuhan. Singkat cerita, lagi happy-happy gitu di kamar, tiba-tiba tak kerasa sesuatu, it's time. Ya udah, tinggal tunggu aja. Gak sampai berapa lama, I got the call, papa gak ada. Tapi saya sudah lupa dengan janji saya, dengan doa saya itu saya sudah lupa. Tapi saya gak pernah lupa ketika pendeta yang tutup peti, itu cerita. Papa saya namanya Pak Kiwun. Pak Kiwun ini akhir-akhir ini sering ke gereja walaupun dalam keadaan badan yang tidak bisa bergerak gitu ya. Tapi saya di akhir hidup, sebelum akhir hidup beliau, saya dikasih kesempatan untuk melayani perjamuan kudus. Kemudian saya sempat tantang beliau dengan berkata begini, Pak Kiwun percaya ya Yesus adalah juru selamat. Kalau Pak Kiwun sebentar lagi pulang ke surga, Pak Kiwun percaya Bapak pasti ke surga. Amin. Kalau Bapak percaya, coba angkat tangannya. Ya gak bergerak apa-apa. Diulang lagi 2 kali katanya. Saya tanya lagi, coba angkat tangannya kalau Bapak percaya. Gak ada respon. Tapi kemudian pendeta ini cerita. Tapi waktu saya tanya ketiga kalinya, jempolnya katanya yang diangkat. Jempol kakinya yang goyang-goyang diangkat. Saya dengar itu aja, saya langsung nangis. Saya percaya hari ini Papa saya di surga. One day saya akan berjumpa kembali. Perpisahan di dunia itu kan sementara sakit memang. Tapi one day kita akan jumpa lagi. Jumpa lagi. Maukah Anda? Saya tidak tahu apakah Anda adalah benih kudus. Maukah Anda membuat perjanjian itu di hadapan Tuhan hari ini? Ini memang momen Pentakosta. Kita akan berdoa supaya Anda penuh Roh Kudus. Tapi jangan berhenti sampai Anda hanya merasa bergetar kemudian dilawat Tuhan. Saya berdoa pertumbuhan kerohanian terjadi. Roh Kuduslah yang akan menginspirasi apapun yang Anda lakukan di dalam kehidupan Anda. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya undang semua bangkit berdiri. Apakah ada di antara Anda yang belum pernah mengalami zaman Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Tidak ada yang terlalu usianya dewasa atau terlalu tua, karena firman Tuhan katakan Roh Kudus juga dicurahkan. Kenapa kok kita percaya akan bahasa lidah dan kita minta itu sebagai tandanya? Bukankah hidup dan mati dikuasai oleh lidah? Kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, baiklah itu dimulai dengan lidah kita. Lidah yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah memaki sesamanya.
Lidah yang akan penuh dengan Roh Kudus akan berdoa seperti apa yang Tuhan taruh. Yang didoakan bukan hanya karena rasa kasihan secara jiwa, tapi Roh Kudus akan taruh satu api yang menyala di dalam hati. Dan saya mengajak jemaat Anda yang sudah penuh dengan Roh Kudus, miliki kerinduan agar sesama saudara Anda pulang dengan perjalanan dengan Roh Kudus. Amin. Saya berdoa hari ini tidak ada satupun yang pulang tanpa pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Amin. Mari buka hati Anda. Hinamaya seremeka namaya so. Ini mekaya namaya namo.